Shalom, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita sama-sama baca dari kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 27b sampai pasal 12 ayatnya yang ke-15. 2 Samuel pasal 11 ayat 27b sampai pasal 12 ayat yang ke-15. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya, untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanku kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema pada malam hari ini saya berikan judul
peka terhadap teguran Allah. Bapak Ibu, ketika saya membaca nats ini, saya memposisikan diri sebagai Nabi Natan. Nabi Natan ketika diutus oleh Tuhan, Natan, bicaralah kepada Daud tentang perbuatan jahatnya. Saya yakin dan percaya dalam benak saya, Natan sangat bergumul. Oh Tuhan, bagaimana mungkin berbicara kepada seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Aku ini manusia biasa, meskipun seorang nabi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan, pasti aku akan mati kalau menegur Tuanku Raja. Bapak Ibu, ini merupakan imajinasi saya. Tentu Natan memiliki pergumulan demikian ketika disuruh oleh Tuhan untuk menjumpai Daud menegur akan dosa dan kesalahannya. Natan bergumul dan akhirnya ia terbesit satu cara untuk ia menegur Daud. Yang dilakukan oleh Natan adalah membuat sebuah cerita tentang seorang kaya dan miskin yang memiliki domba. Cerita ini diceritakan secara luar biasa oleh Nabi Natan, sehingga membuat Daud murka, marah ketika mendengarkan cerita itu. Bapak Ibu, ternyata cerita yang disampaikan oleh Natan ditujukan kepada Daud sendiri. Dan kemudian Natan barulah memulai teguran yang disampaikan oleh Tuhan untuk diberitahukan kepada Daud. Bapak Ibu, ketika Daud mendengarkan teguran yang disampaikan oleh Nabi Natan, Daud juga memahami bahwa teguran yang disampaikan itu asalnya dari Tuhan sendiri. Bukan semata-mata karena inisiatif dari Nabi Natan untuk menegur Daud. Daud menyadari betul perkataan Natan, perkataan Nabi itu berasal dari Allah sendiri. Memang Bapak Ibu, di dalam diri Natan, di dalam kemanusiaannya, pasti ada rasa takut, khawatir ketika ingin menegur Raja Daud. Namun, ketika Allah yang menyuruh Natan untuk menegur, Allah memberikan hikmat, Allah memberikan kata-kata, sehingga Daud menyadari akan dosa yang ia lakukan. Bapak Ibu, dosa Daud yang dilakukan adalah merebut Batsyeba, istri dari Uria itu. Daud saat itu sedang berjalan-jalan di atas totoh istana, lalu kemudian melihat ada cewek, perempuan sedang mandi. Menarik hatinya, lalu diselidiki, ternyata itu adalah istri dari salah satu panglima pasukannya. Mulailah Daud membuat satu cara agar Batsyeba itu bisa didapatkan, bisa dimiliki. Singkat cerita, Uria ditaruh di pasukan yang paling depan waktu peperangan, dan akhirnya Uria mati dalam peperangan. Di sanalah Daud mulai mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-27b tadi, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan memandang hal itu perbuatan yang jahat. Sudah membunuh Uria, mengambil istrinya menjadi miliknya, suatu perbuatan yang sangat menistakan Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan menegur Daud melalui Nabi Natan. Dan rupa-rupanya Daud menyadari akan kesalahan, akan pelanggaran yang ia lakukan. Daud meresponi teguran itu dengan mengatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Bapak Ibu, sebagai seorang raja, Daud menyadari betul dan peka terhadap teguran yang disampaikan oleh Natan, yang tentunya teguran itu berasal dari Tuhan sendiri. Daud peka akan teguran Allah. Daud peka terhadap
firman Tuhan. Oleh sebab itu, Daud menyadari kesalahannya. Bapak Ibu, kalau kita membaca secara keseluruhan nats ini, kita akan mendapati memang pada akhirnya anak yang dilahirkan oleh Batseba itu, anak pertamanya, mati. Dan di dalam menghadapi kematian anaknya ini, Daud sempat bersedih hati. Daud berduka yang mendalam, sehingga terciptalah Mazmur 51. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh ini, apakah kita peka terhadap teguran Allah? Apakah kita mengerti bahwa Tuhan bisa menegur kita lewat berbagai macam cara? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah melihat sebuah film. Film ini mengisahkan seorang pria yang suka mabuk-mabukan. Pria ini adalah seorang pensiunan, seorang militer. Pada waktu malam, dia pergi ke supermarket mencari bir, mencari minum-minuman keras yang lain, dipakai untuk mabuk-mabukan di malam itu. Singkat cerita, ia menghabiskan semua minuman itu di kamarnya. Dia tidak sadarkan diri. Di tengah malam, hampir subuh, tiba-tiba ada 2 orang pencuri yang mencoba masuk ke rumahnya. Pencuri itu mencoba mencongkel jendela rumahnya, mencoba mendobrak pintunya. Namun pria itu tidak sadarkan diri. Di rumah itu ada anjing kecil yang rupa-rupanya sadar akan kehadiran 2 orang yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah itu. Anjing itu cepat-cepat lari, menghampiri jendela, menggonggong sekencang-kencangnya, sehingga membuat 2 orang itu terkaget dan akhirnya mundur sejenak. Gak lama kemudian 2 orang pencuri ini berusaha untuk mendobrak lagi. Anjing kecil itu sigap, berlari lagi, menggonggong sekencang-kencangnya. Kemudian anjing kecil ini berusaha untuk mencari tuannya. Singkat cerita, anjing ini masuk ke dalam kamar sang tuan, menggonggong sekeras-kerasnya. Tapi oleh karena pria ini tidak sadarkan diri, pria ini tidak bangun. Lalu anjing ini berusaha lagi menarik celananya, menarik bajunya, sekencang-kencangnya berharap agar tuannya ini bangun dari tidurnya. Tapi tuannya tidak bangun. Kedua orang yang dari tadi mencongkel jendela berhasil masuk. Pada waktu 2 orang pencuri itu masuk, anjing kecil ini menggonggong lagi sekencang-kencangnya, menarik celana daripada pencuri itu. Terjadi pertempuran antara anjing kecil dengan pencuri itu. Kemudian anjing kecil ini berlari mendapati tuannya, menggonggong sekencang-kencangnya lagi supaya tuannya bisa bangun. Akhirnya dengan kondisi yang tidak sadar diri, tuannya bangun. Dengan pandangan yang kabur, ia melihat 2 sosok pencuri tadi. Dia berusaha untuk meraih sesuatu di laci. Apa itu Bapak Ibu? Pistol. Dia memiliki sebuah pistol. Diraihnya pistol itu, dan kemudian 2 tembakan. Matilah anjing kecil itu. Bapak Ibu, bodoh sekali apa yang dilakukan oleh pria ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang mungkin kita juga melihat teguran Allah itu seperti gonggongan daripada anjing kecil tadi. Gonggongan itu terasa mengganggu telinga kita, mengganggu kehidupan kita. Bapak Ibu, pekalah terhadap teguran Tuhan. Apabila hari ini Tuhan menegur kita, pekalah. Mungkin Tuhan bisa memakai orang lain untuk menegur kita. Dia bisa memakai anak kita, dia bisa memakai orang tua kita,
Dia bisa memakai tetangga kita. Dia bisa memakai saudara seiman kita untuk menegur kita. Dia bisa pakai siapapun. Mau tua, muda, besar, kecil. Semua bisa Tuhan pakai untuk menegur kita. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah kita peka mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan teguran yang Tuhan sampaikan? Supaya kita bisa mendengarkan teguran dari orang, perhatikan kontennya. Jangan kita lihat siapa yang tegur kita, tapi perhatikan konten tegurannya. Kalau misalnya isi kontennya memang berkaitan dengan kesalahan kita, berkaitan dengan pelanggaran kita, mari kita merefleksikan hal itu. Jangan anggap sepi nasihat Tuhan. Jangan abaikan tegurannya. Biarlah setiap kita ketika menerima teguran dari Allah, kita boleh semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, dan kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita boleh peka terhadap teguran Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk renungan malam hari ini. Ajarkan kami ya Tuhan untuk peka terhadap teguran dari Tuhan. Engkau bisa memakai siapa saja untuk menegur kami. Engkau bisa memakai orang lain untuk menegur kami. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh peka mendengarkan teguran dari Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh taat akan firman Tuhan. Kami boleh mengakui kesalahan yang mungkin kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami mendengarkan teguran yang terjadi kami menolaknya, dan bahkan kami mengabaikan nasihat dari orang lain. Ya Tuhan, ampuni kami. Kami menyadari ketika ada orang yang menegur kami, itu adalah tanda ia mengasihi kami. Itu adalah tanda cinta kasih-Nya yang dinyatakan kepada setiap kami. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa, menyerahkan untuk setiap diri kami yang masih bekerja, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami kesehatan yang baik. Dan juga bagi setiap kami yang mungkin bekerja dari rumah, biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat untuk mengatur waktu dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin kehilangan anggota keluarganya. Tuhan tolong hiburkan, Tuhan tolong kuatkan mereka. Kiranya mereka yang ditinggalkan boleh Tuhan hiburkan, dan Tuhan boleh berikan damai sejahtera Tuhan di dalam keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk pandemi ini. Kiranya Engkau turut bekerja untuk menyelesaikan masalah pandemi yang terjadi ini. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan juga untuk bangsa dan negara kami di dalam menangani pandemi ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memakai pemimpin kami untuk dapat memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap persoalan, setiap tantangan yang dihadapi bangsa ini boleh dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, istirahat malam kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami kesehatan yang baik, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.